Kadang keadaan memaksa kita untuk menempati tempat tinggal baru. Seringkali susahnya proses adaptasi harus ditambah dengan terpaan seram dari sisi gelap. Sebuah pengalaman horor ketika harus menempati rumah baru dari akun Twitter @bristory berjudul asli Penghuni akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga kalian suka dan terhibur. Kalau begitu, langsung saja. Selamat menyimak ceritanya dari awal hingga akhir cerita. Semoga kalian tetap berani. Salam horor. Lagi-lagi, aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah yang keberapa kali. Kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul panjang memang. Apa yang aneh? Ya jelas aneh, karena di rumah tidak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya tidak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papa? Ya jelaslah beda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga Albi. Rambutnya pendek kemerahan, tidak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, Papa, dan Albi, adik laki-lakiku, baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi bisa dibilang sudah terlalu besar buat kami bertiga. Iya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019. Tadinya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, Selatan Jakarta. Tapi Papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat, sudah dekat ke kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala. Aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku di Jakarta. Sedangkan Albi yang masih SMA terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan Papa, karena pekerjaannya tidak melulu harus stay di kantor, jadinya tidak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja dia harus datang ke kantornya. Rumah nenek ini termasuk tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya hampir 40 tahun. Kata Papa lagi, kakek dan nenek tidak membangunnya sendiri tetapi membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya tidak terlalu besar, tetapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh iya, nenek sudah berpulang tahun 2017 yang lalu. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal kakek nenek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik Papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi entah apa alasannya, Om Ilham dan keluarga hanya kurang lebih 1 tahun menempati. Kemudian pindah ke rumah sendiri. Setelah itu rumah ini kosong. Sampai akhirnya kami datang untuk menempati di awal tahun 2020. Ya sudah,
Sejak awal tahun 2020 kami tinggal di sini, di rumah nenek. Kak, kamu lihat tidak? Lihat apaan? Seperti ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela. Tapi sekarang sudah hilang sih. Ah, mana ada. Halu kamu, rumah ini kan kosong. Jangan macam-macam deh. Aku tidak lihat apa-apa. Percakapan antara aku dan Albi itu terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh. Karena yaitu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan sedang berdiri memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu, kami tidak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Hanya kami bertiga, tidak ada bantuan. Dengan riang gembira, kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini pada akhirnya jadi penuh dengan perabotan. Sekitar jam 9 malam, ketika kami sudah kelelahan kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya, aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat. Berbincang santai membahas segala macam. Tapi ya begitu. Seperti biasa, yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling tidak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam, mereka berdua sudah terlelap masih di sofa. Sementara aku tetap terjaga, berdiam sendiri sambil menonton TV yang acaranya sudah tidak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya, coba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaan hanya dari lampu kecil dan layar TV. Tidak ada suara lain selain TV. Di luar pun tidak terdengar ada pergerakan manusia, karena memang jarak ke rumah tetangga tidak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Ketika aku masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai 2. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan Papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, Papa tidak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya suara itu sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Kunaiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, dekat dapur. Tangga yang tidak terlalu tinggi, namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu Papa belum memasang bola lampunya, jadinya gelap. Ditambah sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap, jadinya sama sekali tidak ada cahaya menerangi lorong tangga.
Satu persatu anak tangga aku injak, perlahan, sambil menajamkan pendengaran karena suara benda bergeser itu makin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dari posisi ini aku sudah bisa melihat lantai atas dan benar. Di atas benar-benar gelap. Mungkin papa sengaja tidak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku lanjut melangkah. Jujur, sebenarnya aku takut. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini. Tapi tetap saja, kali ini aku sebagai penghuni baru sama sekali tidak kenal. Makanya, untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur, hampir sampai. Terdengar lagi, makin jelas karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran yang membuat aku terus melangkah walau ragu. Makin jelas. Tinggal satu langkah terakhir aku akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan yang di depannya ada ruangan besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan karena kami belum sempat membereskan. Memang keadaan sangat gelap, tapi karena belum ada tirai yang menutup jendela jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar. Aku dapat melihat semuanya walau samar. Saat itu aku tidak mendengar lagi suara tadi. Ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja, kursi juga masih berada di tempatnya, tidak ada yang bergeser. Tapi tiba-tiba suara itu muncul lagi. Kali ini ternyata tidak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Benar tebakanku. Suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya tidak jauh, mungkin hanya 1 meter. Tapi tetap saja mengagetkan. Iya, kursi itu bergerak sendiri. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa takut. Yang ada malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian kursi itu bergerak lagi, tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser. Yaitu tadi, aku malah yakin untuk datang melangkah mendekati. Ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya langkahku terhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul lagi. Bukan, kali ini bukan suara kursi bergeser. Ada suara perempuan bersenandung di lantai ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Tidak seperti sebelumnya, kali ini aku tidak berani untuk mencari tahu. Takut. Kemudian, aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Berniat kembali turun ke lantai bawah, sudah semakin tidak nyaman. Namun tiba-tiba, kursi kayu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku. Aku terkejut, kali ini kaget. Seperti tersadar, aku langsung membalik badan lalu lari menuju tangga.
Tapi ternyata ujung bawah tangga sudah ada papa berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" "Besok saja ceritanya, Pak," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini. Itulah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami. Papa dan Albi juga pada akhirnya harus merasakan ketakutan. Di awal tadi aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan itu bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga beberapa kali sempat menyinggung tentang rambut ini. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh karena panjangnya tidak biasa. Dan tidak cuma 1 atau 2 helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itu pertanyaan yang ada di benak kami. "Kak, semalam aku nemu rambut lagi di kamar mandi," Albi bilang begitu pada suatu pagi. "Terus, kamu apakan?" tanyaku penasaran. "Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat, tidak cuma di kamar mandi saja, tapi banyak. Banyak bagaimana?" "Iya, jadi rambutnya seperti yang mau menuntunku, berjajar begitu, dari kamar mandi, terus ke ruang tengah, tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan, Kak." "Serius kamu?" "Iya, Kak." "Kok berani? Tidak seram? Kan aku bilang tadi, aku penasaran, sampai akhirnya aku lari ketakutan, karena di kamar atas itu aku mendengar ada suara perempuan bersenandung. Seram sekali, Kak." "Aduh Bi, jangan gitu lagi ya, cuekin saja besok. Aku juga pernah dengar suara senandung itu." Itu percakapannya. Cukup tegang, akhirnya kami menceritakan semua pengalaman dan kejadian aneh, menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Berikutnya, aku ingat sekali. Waktu itu hari Kamis malam Jumat, kebetulan Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi aku hanya berdua Albi di rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap remang, suasana terpaan cahaya lampu seadanya. Malam itu aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV, berbincang, membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu kalau Albi juga sama seperti aku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah sendirian. Makanya sebisa mungkin terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. "Papa WA, katanya pulangnya malam, kita disuruh tidur duluan," ucapku. "Tanya pulangnya jam berapa gitu, Kak?" "Jam 1-an katanya, masih ada urusan." Wajah Albi terlihat cemas. Aku mengerti, karena aku pun begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Kami hanya bisa pasrah menunggu sampai Papa pulang. "Kita tidur di kamar Papa saja, Bi. Ayo." "Iya, Kak." Singkatnya, sekitar jam 10 kami masuk kamar, mencoba untuk tidur. Kamar Papa ini cukup besar karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11,
nyaris tengah malam. Tapi aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12 tiba-tiba kantuk datang menyerang. Aku pun akhirnya tertidur. Aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat. Aku jadi terjaga, cengkraman, ketakutan. Kaget, aku lalu coba melihat siapakah yang sedang memegang tanganku ini. Ya tentu saja Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa mencengkram tanganku sangat kuat? Kamar dalam keadaan gelap. Hanya cahaya lampu dari luar jadi sumber sedikit penerangan. Makanya walaupun gelap aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata Albi sepertinya terjaga lebih dahulu. Aku keheranan. Di samping cengkraman kuat tangannya ternyata wajah Albi tampak ketakutan, was-was. "Kenapa, Bi? Ada apa?" bisikku pelan. "Shh." Albi memberi isyarat seperti itu meminta aku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu kamar dalam keadaan terbuka. Makanya kami bisa melihat keluar, padahal aku yakin kalau sebelum tidur tadi kami sudah menutup pintu dan menguncinya. "Kamu buka pintu kamar ya?" tanyaku lagi-lagi sambil berbisik. Albi tidak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku memperhatikan ruang tengah. Albi juga. Hening menguasai, sepinya menghujam nyali. Kami hanya bisa terus berdiam diri, senyap. Sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar suara senandung perempuan. Awalnya samar, karena sepertinya sumber suara masih di kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan makin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tahu nyanyian apa, tapi kedengarannya sungguh seram. Nada-nada sedih melantun mencekam. Aku dan Albi berpegang tangan erat, kami ketakutan. Ketika suara senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati, gelap. Namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena serpihan cahaya dari luar. Degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh. Ketika akhirnya si empunya suara senandung terlihat. Dia berjalan pelan di ruang tengah yang sepertinya berjalan dari arah tangga, lantai atas. Sosoknya perempuan, berpakaian gelap dengan wajah nyaris tidak kelihatan karena tertutup untaian rambut yang panjang. Rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh kakinya. Sungguh sangat menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Yang lebih ngeri lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil tertahan. "Kak," Albi berbisik pelan menahan tangis. Terus kami perhatikan sosok perempuan itu. Sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Tidak tahan lagi. Perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutup wajah kami supaya tidak lagi bisa melihat perempuan itu. Albi mengikuti gerakanku.
Dia ikut menarik selimut sambil menutup wajah. Iya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Aku mendengar kalau suara senandung itu mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduknya. Aku merasakan, walau tidak melihatnya langsung, suaranya makin jelas dan makin dekat. Cekikikan tawanya juga begitu, makin jelas. Aku dan Albi sadar dan yakin kalau dari suaranya, perempuan itu bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya ketakutan. Sungguh sangat mengerikan ketika beberapa belas detik kemudian dari balik selimut kami sangat yakin kalau perempuan ini ternyata sudah berada berdiri persis di samping tempat tidur. Kami yakin itu karena suaranya sangat jelas. Kami sama sekali tidak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung makin keras dan jelas. Cekikikan sekali-kali juga begitu seram kedengaran. Tangisan Albi makin kuat. Aku pun begitu, walau tertahan. Ya Tuhan, tolong kami. Sungguh, waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara kendaraan di halaman. Papa pulang. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut lalu bergegas lari keluar. Di luar, kami langsung memeluk Papa erat-erat. Dan Papa langsung tahu apa yang baru saja kami alami. Dia merasakan itu. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @penulismalam94 berjudul asli Teror Ajian Mandau Terbang. Akan Mimin bawakan buat kalian semua subscriber setia channel spesial horor. Buat kalian yang sudah tidak sabar lagi, silahkan langsung menyimak ceritanya hingga selesai. Semoga kalian suka dan terhibur. Silahkan tulis di komen kalau kalian pernah mengalami atau menjumpai hal horor yang serupa. Salam horor. Namaku Marcel. Kali ini aku akan bercerita pengalaman horor dari salah satu tanteku, yaitu Tante Eli. Kisi-kisi dari cerita ini adalah jauh sebelum Tante Eli menikah dengan Om Kus. Berlatar tahun 1994. Tante Eli yang saat itu baru lulus SMA diajak oleh salah satu kerabat jauh nenek yang berada di Kalimantan. Tepatnya di daerah Balikpapan. Di sana, Tante Eli dipekerjakan sebagai kasir resto, yang mana resto itu cukup ramai dan banyak didatangi oleh pelanggan. Paras Tante Eli yang cantik dan umurnya yang remaja, sekitar 18 tahun, tentu saja membuat rebutan para pria di sana. Dari sekian banyak pria yang mendekati Tante Eli, ia memantapkan pilihannya kepada Bima. Akan tetapi,
Pilihan Tante Eli ternyata salah. Bima sudah mempunyai istri dan seorang anak. Dari mulai saat itulah, Tante Eli seperti menemukan mimpi buruknya, diteror oleh mandau terbang dan terkena santet yang mengharuskan Tante Eli pulang ke kampung halaman. Tahun 1994 adalah tahun yang membahagiakan untuk Eli. Ia lulus sekolah SMA dengan hasil yang gemilang. Saat itu, Eli yang tidak ingin melanjutkan kuliahnya seperti kakaknya, memilih untuk tetap tinggal di kampung bersama orang tuanya. Padahal, sang kakak sudah mengajak Eli untuk tinggal bersama di Jakarta. Tetapi Eli justru menolak karena ia tidak terlalu menyukai hingar-bingar hidup di ibu kota. Selama hampir 3 bulan dari kelulusan sekolah, Eli hanya diam di rumah dan membantu ibu dan bapaknya. Namun, Eli bukan tipikal anak yang suka bermalas-malasan dan acuh terhadap tugas-tugas di rumah. Oleh karena itu, sikap Eli yang rajin, penurut, dan tidak suka macam-macam. Pak Hadi dan Ibu Nur, tetangga sebelah rumah Eli, sering membujuk Eli untuk ikut bersama mereka ke Balikpapan. Awalnya, Eli masih mencoba pikir-pikir dahulu karena jarak kota Balikpapan yang jauh. Tetapi perlahan, keraguan Eli mulai hilang saat Pak Hadi dan Ibu Nur meyakinkan jika di sana pekerjaan Eli hanya menjaga kedai makanan. Dan untuk tempat tinggalnya, Eli bisa menempati kamar kosong di rumah dari adiknya Pak Hadi. Jadi, yang di Balikpapan itu adiknya Pak Hadi. Beliau ini janda dan kebetulan tidak mempunyai anak. Pak Hadi serta istrinya melihat kepribadian Eli yang baik, akhirnya meminta Eli bekerja di kedai sang adik sekaligus bisa menemani adiknya saat di rumah. Setelah Eli setuju dan sudah mendapatkan restu dari orang tuanya, Eli langsung diberangkatkan oleh Pak Hadi menuju Balikpapan menggunakan pesawat. Sesampainya di sana, Eli yang masih polos dan baru pertama kali naik pesawat ini sempat kebingungan di bandara. Beruntung Kak Nina, adik Pak Hadi, sudah menjemput Eli tepat waktu. "Oh, Eli, sudah besar ya sekarang? Dulu sewaktu Kak Nina datang ke kampungmu menemui Abang Hadi, kamu masih kecil," ucap Kak Nina, berbasa-basi membuka pembicaraan. Eli hanya tersenyum dan mengangguk perlahan. Pembicaraan di antara keduanya pun mulai mengalir. Eli bahkan terlihat lebih santai dan tidak terlalu canggung. Sesaat kemudian, "Ini loh, El, kedai Kak Nina," tunjuk Kak Nina yang langsung memberhentikan mobilnya tepat di depan kedai. Sekilas, kedai itu tampak sederhana selayaknya warung makan pada umumnya. Namun, banyak pembeli makan yang duduk berjejer memadati kedai tersebut. "El, nanti kamu duduk di situ sebagai kasir. Tugasmu hanya menerima uang dan menghitung kembalian. Awas ya, jangan sampai salah, karena kalau tombok itu merupakan tanggung jawabmu sebagai kasir. Kamu pun nanti bertugas untuk memberi laporan kepada saya tentang pemasukan harian," ucap Kak Nina lugas saat memberikan gambaran pekerjaan kepada Eli. Di hari itu, Eli mencatat segala instruksi dari Kak Nina termasuk harga-harga makanan yang tersedia untuk ia hafalkan sebelum esok Eli akan memulai pekerjaannya sebagai kasir. Setelah sore hari, Eli diajak Kak Nina untuk ke rumahnya sekaligus tempat tinggal Eli sementara. Rumah Kak Nina ternyata tidak begitu jauh dari kedai tersebut yang hanya berjarak sekitar 400 meter. Singkat cerita, tidak terasa 6 bulan sudah berlalu.
Eli merasa kerasan betah berada di tanah Kalimantan itu dengan pekerjaannya sebagai kasir. Eli yang pandai, ramah, dan rajin ternyata dengan mudah bisa mengambil hati Kak Nina serta para seniornya di sana. Sehingga ia pun tidak merasa ada kendala dalam pekerjaannya. Perlahan, dengan adanya keberadaan Eli, menambah daya tarik sendiri untuk kedai Kak Nina. Eli mulai dikenal para pelanggan kedai yang datang karena keramahan dan kecantikannya. Banyak para lelaki yang tertarik dengan Eli untuk sekedar berkenalan ataupun mengajaknya untuk berkencan. Namun, saat itu Eli masih enggan untuk membuka hatinya bagi para lelaki yang mendekatinya, karena ia masih mau fokus bekerja saja. Waktu berlalu, hingga ketika pada tahun 1995, Eli tidak sengaja bertemu dengan Bima, lelaki yang bisa merubah hidup Eli. Awal perkenalan Eli dengan Bima sendiri terjadi saat di kedai makan tersebut. Dari percakapan basa-basi keduanya, berlanjut ketika Bima menanyakan nomor telepon Eli. Sejak saat itu, keduanya berkomunikasi cukup intens. Bima yang berpostur tubuh tinggi tegap dan berkulit putih, perlahan sukses merebut hati Eli. Hubungan keduanya pun sudah menjadi rahasia umum di kedai itu, karena kehadiran Bima yang pasti setiap hari datang saat makan siang dan juga pada saat closing kedai. Bima dengan sabar menunggu Eli untuk mengantarnya pulang. Siang itu seperti biasa, Bima mengunjungi kedai untuk makan siang dan juga menemui sang pujaan hati, Eli. Seperti biasa, Bima yang sudah selesai makan tidak langsung kembali ke kantornya dan menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan Eli. Namun, dari arah pintu kedai, muncul seorang wanita yang berumur sekitar 20 tahunan dengan menggendong seorang anak bayi, memasuki kedai dan berteriak, kamu itu perempuan gatal, beraninya kamu menggoda suamiku." Sontak saja, suasana menjadi kacau manakala wanita misterius itu langsung mengguyur Eli, menggunakan air teh yang berada di atas meja dan langsung menampar pipi Eli dengan keras. Eli yang malu hanya bisa menangis dan melihat lelaki pujaannya sama sekali tidak membela dirinya, melainkan hanya berdiri mematung. Ada apa ini? Kalian berdua segera pergi, tinggalkan tempat ini, atau akan aku laporkan kalian ke polisi karena membuat kegaduhan. Segera, cepat pergi, bentak suara Kak Nina yang dengan cepat mengusir Bima serta istrinya. Terakhir kali, istri Bima menunjuk wajah Eli dan menggunakan bahasa Banjar. "Kamu lihat saja nanti, perempuan gatal. Kamu akan menerima balasannya," ucap si wanita yang langsung menarik tangan Bima. "Sudahlah El, biarkan saja Bima itu. Seharusnya kamu bisa bersyukur karena Tuhan sudah memperlihatkan siapa Bima yang sebenarnya," ucap Kak Nina yang mencoba menguatkan Eli. Hari berlalu, Eli mencoba menguatkan hatinya dan tidak mengingat peristiwa memalukan 3 hari kemarin. Bima pun sudah tidak lagi tampak di kedai tersebut. Tiba-tiba, suara dari arah dapur mengagetkan Eli. Ia kemudian berlari ke arah dapur dan melihat tangan Kak Ipah, karyawan Kak Nina di bagian dapur, berlumuran darah dengan tumpukan piring yang sudah pecah belah. Kak Ipah saat itu merasa sangat terkejut ketika ditanyai mengapa tangannya berdarah dan semua piring pecah. "Tadi saya melihat ada mando terbang. Mando itu benar-benar terbang dan saya yang kaget
tidak sengaja menjatuhkan tumpukan piring, ucap Kak Ipah terbata-bata. Kebetulan saat itu, tidak lama kemudian Kak Nina datang ke kedai dan memperbolehkan Kak Ipah untuk pulang terlebih dahulu. Mengingat kondisinya yang masih syok dan tangannya terluka akibat pecahan beling. Eli masih terus kepikiran tentang kejadian tersebut. Ia menebak-nebak apakah itu ada kaitannya dengan ancaman yang diberikan oleh istri Bima, ataukah hanya ilusi dari Kak Ipah saja. Saat sore hari, ketika kedai makan sudah mau tutup seperti biasa, Eli beserta 3 karyawan lain segera berbenah sebelum pulang ke rumah masing-masing. Eli yang kala itu sedang menyapu lantai tiba-tiba dikagetkan dengan suara tak, 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 seperti ada sesuatu benda yang diketukkan ke jendela kedai. Eli yang penasaran kemudian melihat ke sumber suara dan ternyata ia melihat sebuah mandau terbang mencoba untuk memasuki celah jendela terbuka. Eli yang kaget. Ia berteriak meminta tolong kepada 3 karyawan lainnya. Tetapi saat mereka hampiri, mandau yang dilihat Eli sekejap menghilang. Eli kini dilanda rasa panik manakala mandau yang ia lihat tadi seperti ingin mencabik-cabik tubuhnya. Sepulang kerja, Eli meminta salah seorang teman kerjanya bernama Damar untuk mengantarnya. Dengan dibonceng sepeda ontel milik Damar. Mata Eli masih saja melihat ke arah kanan kiri jalan, barangkali mandau terbang itu masih mengikutinya. Saat sampai di rumah Kak Nina, Eli segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Eli yang penasaran, kemudian mengintip ke arah jendela luar. Dan di sana, ia dibuat terperanjat ketika mandau terbang yang ia lihat di kedai ternyata kini telah berada di luar rumah Kak Nina. Teror tersebut berlanjut manakala Eli memutuskan untuk mandi supaya bisa menyegarkan dirinya, sekaligus membuat Eli tenang. Malah mendengar suara misterius di telinganya yang berbisik, "Pergi dari sini, kalau tidak kamu akan mati. Pergi dari sini, jangan pernah kamu ada di sini." Suara itu terus menggema. Eli dengan tergesa-gesa menyelesaikan membasuh tubuhnya dan kemudian masuk ke dalam kamar. Pandangan Eli kini tertuju ke arah perutnya yang terlihat semakin membesar dan keras. Apa ini kembung biasa ya? Tapi kok aneh, tiba-tiba perutku bisa membuncit seperti ini? Tanya Eli dalam hati. Malam itu mata Eli enggan terpejam. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamar dan berniat mengambil air minum yang berada di dapur. "Loh, Kak Nina belum tidur?" tanya Eli saat melihat Kak Nina yang hanya duduk terdiam di depan televisi. Kak Nina tidak sepatah kata pun menjawab pertanyaan basa-basi Eli. Dan malahan, Kak Nina menengokkan wajahnya ke arah Eli. "Pergi kamu dari sini, kalau tidak kamu akan mati." Setelah Kak Nina mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya langsung tergeletak tidak sadarkan diri. Dengan agak takut-takut, Eli mencoba menyadarkan Kak Nina. "Kak, bangun Kak. Kak Nina, bangun," ucap Eli sambil mengguncang-guncangkan tubuh Kak Nina sambil menepuk pundaknya berkali-kali. Aduh, kok aku bisa di sini ya?" jawab Kak Nina yang perlahan membuka matanya sambil menerawang melihat ke sekeliling. Eli langsung membopong tubuh Kak Nina masuk ke dalam kamar dan memberikan segelas air supaya Kak Nina agak tenang. Setelah keadaan membaik, Kak Nina bercerita jika tadi jendela kamar Kak Nina seperti diketuk-ketuk oleh sesuatu. Kak Nina
langsung membuka gorden dan melihat ke arah luar. Dan nampaklah sebuah mandau yang terbang. Saat itu Kak Nina tidak ingat apa-apa lagi sampai akhirnya ia terbangun di luar. Tenggorokan Eli tercekat saat Kak Nina berbicara mengenai mandau terbang. "Kak, ini pasti ada hubungannya dengan Bima dan istrinya. Perasaan Eli mulai tidak enak, Kak," tutur Eli sambil terisak menangis. Eli merasa sangat ketakutan dan ia pun berpikir jika kehadirannya bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa. Kak Nina pun mengerti apa yang Eli rasa. Berkali-kali Kak Nina menguatkan Eli untuk tidak terlalu overthinking. "Sudahlah, mungkin kakak tadi salah lihat. Sekarang sudah malam, ayo kembali lagi tidur. Kamu jangan terlalu berpikir berlebihan ya Eli. Perbanyak saja berdoa dan sholat agar dihindari dari gangguan mara bahaya," ucap Kak Nina lembut. Eli langsung kembali ke kamarnya. Entah mengapa, kini perut Eli rasanya melilit seperti merasakan kram. Eli mencoba mengusap-usap perutnya, tetapi rasa sakit itu masih terus ia rasakan sampai menjelang pagi hari. Karena rasa sakit yang tidak kunjung reda, ia meminta izin untuk tidak masuk kepada Kak Nina. "Astagfirullah, Eli, lihat. Kenapa perutmu, Nak? Kenapa membuncit seperti orang hamil dalam waktu 1 malam?" ucap Kak Nina panik saat melihat keadaan Eli di kamar. Eli dengan terbata-bata menceritakan saat dirinya merasakan sakit perut yang teramat sangat. Tanpa berpikir panjang, Kak Nina segera membawa Eli ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya tidak ada hal-hal yang membahayakan. Dokter mendiagnosis jika itu adalah kram perut akibat dari sembelit sulit buang air besar. Dan kemudian dokter memberikan obat pencahar serta penahan rasa sakit. Bukannya sembuh. Setelah 3 hari Eli berobat, perutnya semakin membuncit dan terlihat seperti orang hamil 9 bulan. Eli pun kehilangan nafsu makannya serta tubuhnya semakin ringkih. Oleh karena demikian, Pak Koko, ayah Eli, segera menjemput anaknya menggunakan kapal laut menuju ke Balikpapan. Sesampainya di sana, ayah Eli sangat terkejut melihat kondisi anaknya yang sangat mengkhawatirkan. Eli pun menceritakan kepada sang ayah, selama dirinya merasakan sakit perut yang teramat sangat, Eli masih saja diteror oleh mandau terbang. "Pak, mandau terbang itu masih mengejarku dan menerorku, Pak. Tidak peduli siang maupun malam, mandau itu terus mengikuti kemana langkahku pergi," ucap Eli lirih. "Ya sudah, Nak, ayo kita pulang ke kampung saja ya. Kamu pasti bisa sembuh," jawab sang ayah. Dengan dibantu oleh Tini, kakak Eli, untuk biaya ongkos perjalanan pulang ke kampung halaman Eli dan ayah pada akhirnya bisa dengan selamat kembali ke kampung halaman. Saudara-saudara Eli yang lain pun ikut membantu, mengirimkan biaya untuk pengobatan sang adik. Tetapi setelah beberapa rumah sakit yang Eli datangi, ternyata menyarankan Eli untuk berobat secara non-medis karena dokter-dokternya melihat ada keanehan dari sakit yang diderita oleh Eli. "Pak, sebaiknya Eli dibawa ke orang pintar saja. Semua dari hasil medisnya baik-baik semua. Rasanya tidak mungkin hasil medis yang keluar dengan kondisi yang sedang Eli alami." Karena tidak ada opsi pilihan lain, ayah Eli segera membawa anaknya menemui ke salah seorang yang dianggap orang pintar di kampung. Tanpa banyak basa-basi, si orang pintar paranormal tersebut kemudian melihat tajam ke arah Eli dan berkata, "Kamu ini terkena santet ilmu hitam yang cukup kuat.
Kamu segera harus dibersihkan tubuhnya agar bisa terhindar dari santet itu, ucap si paranormal. Eli kemudian bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang menyantet dirinya. Dan si paranormal menjelaskan dengan rinci ciri-ciri orang tersebut yang menjurus kepada istri Bima. Eli ingat betul bagaimana wajah serta bentuk tubuh istri Bima yang sudah mempermalukannya saat berada di balik papan. Bawalah air ini dan campurkan ke dalam bak mandi. Jangan lupa, sebelum kamu mandi menggunakan air ini, masukkan juga 3 kuntum bunga mawar agar ilmu itu segera pergi dari tubuhmu, perintah si paranormal. Paranormal itu pun memberi wejangan kepada Eli supaya tidak meninggalkan sholat wajib dan kalaupun bisa dengan sholat sunnahnya. Memintalah kesembuhan kepada Tuhan. Saya hanyalah perantara saja. Setinggi-tingginya ilmu di dunia akan kalah dengan ilmu Sang Maha Pencipta, sambung ucapan paranormal. Eli kemudian mengikuti saran dan anjuran paranormal tersebut. Perlahan, ia memulai untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu dan menyempatkan diri untuk mengaji, walaupun keadaannya yang memprihatinkan. Nasib baik masih berpihak kepada Eli. Setelah seminggu, perlahan perut Eli yang seperti orang hamil mulai terlihat mengempis. Rasa sakitnya pun dari hari ke hari mulai hilang. Akhir cerita, setelah Eli sembuh total, ia ikut dengan kakak-kakaknya ke ibu kota untuk bekerja. Eli pun sudah kapok ketika ia ditawari untuk kembali bekerja ke Balikpapan lagi. Dari pengalaman tersebut, Eli semakin selektif untuk memilih pasangan sampai pada akhirnya ia menikah dengan Kusno di tahun 2000. Selain itu, pengalaman berharga yang ia dapatkan adalah betapa pentingnya untuk dekat dengan Sang Maha Pencipta, karena Tuhanlah yang Maha Penyayang dan Maha Melindungi umatnya. Teman-teman semua, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Di sini. Iya, hanya di sini, di channel ini. Dan seperti biasa, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor buat kalian. Yang kali ini berjudul asli, Wanita PSK Pemakai Jenglot. Dari akun Twitter @penulismalam94 yang bercerita tentang kisah pengalaman horor wanita PSK si kupu-kupu malam pemakai susuk dan jenglot. Buat kalian yang sudah tidak sabar, silakan langsung menyimak, semoga kalian terhibur. Salam horor. Sebut saja namanya Ajeng. Adalah perempuan muda yang kala itu mencoba peruntungan di kota Bogor sebagai buruh pabrik. Karena wajah yang menarik dan pengalaman kerja Ajeng di pabrik-pabrik konveksi sebelumnya, membuat Ajeng mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota tersebut. Bermodalkan nekat dan pengalamannya, Ajeng, perempuan manis 20 tahun itu, melamar pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Usahanya pun membuahkan hasil. Awalnya ia diterima sebagai buruh harian lepas biasa. Namun, karena ketekunan dan kecepatan pekerjaannya, ia pun dengan cepat dipilih menjadi supervisor quality control jahit di pabriknya.
Banyak yang iri dengan Ajeng. Ada pula yang sering memperguncingkan kinerja Ajeng atau memfitnah Ajeng mengguna-guna atasan, bahkan dengan tega menuduh Ajeng memiliki hubungan terlarang dengan atasannya. Ajeng muda kala itu berusaha tidak mendengarkan suara-suara sumbang dari teman-temannya di tekstil. Ia berusaha keras memenuhi target kebutuhan dari pabrik itu, tanpa ia pedulikan orang lain. Karena kerasnya terpaan isu yang tidak sedap, Ajeng akhirnya harus pasrah. Ia tidak memiliki seorang pun sahabat dari divisinya. Setiap Ajeng berusaha tersenyum atau menyapa, teman-temannya seperti menganggap acuh segala upaya baik Ajeng. Sering Ajeng ditinggalkan dan dibiarkan sendirian saat istirahat kerja. Ajeng, si gadis manis itu, lambat laun merasa risih dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mengerti mengapa ia sebegitu dibencinya. Padahal ia hanya melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk pekerjaan. Alih-alih semua hal baik sudah dicoba Ajeng untuk meyakinkan teman-temannya jika tuduhan-tuduhan itu tidaklah benar. Ajeng muda malah semakin diperguncingkan dan dikucilkan. Ini Ajeng merasa sudah tidak betah lagi berada dalam lingkungan pekerjaan toksik itu. Ia mencoba melupakan apa yang ia rasa. Tetapi percuma. Takkan ada satupun yang percaya. Akhirnya Ajeng memutuskan untuk mengundurkan diri. Iya, mereka memang telah merasa menang dari Ajeng hingga ketika waktu mereka tahu Ajeng mengundurkan diri, semua karyawan dari divisi jahit bersorak-sorai bergembira. Di sisi lain, ada seseorang yang awalnya ingin menghibur Ajeng. Sebut saja Gita. Gita adalah wanita cantik bagian administrasi kantor. Ia hanya mengenal Ajeng selewat saja. Tetapi karena saat itu santer desas-desus tentang Ajeng yang tidak sedap, Gita semakin penasaran dengan kepribadian Ajeng yang sebenarnya. Akhirnya Gita memutuskan untuk menemui Ajeng di kos-kosan dekat pabrik tekstil itu. Tok tok tok. Assalamualaikum mbak, sapa Gita. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya yang tiba-tiba datang? Tanya Ajeng dalam hati. Oh, Mbak Gita, ya. Ada apa mbak? Ayo, mari masuk. Suara Ajeng mempersilahkan masuk. Perbincangan ringan pun mulai mengalir. Dari sekedar basa-basi menanyakan kabar hingga Gita masuk ke dalam topik pembahasan inti mengapa Ajeng tiba-tiba resign. Dengan mata yang berkaca-kaca, sesekali Ajeng menjelaskan kenapa ia harus resign. Ia tidak tahan dengan perilaku karyawan yang ada di divisinya. Gita yang terketuk pintu hatinya mencoba mengusap-usap punggung Ajeng. Ia paham bagaimana kerasnya saingan dalam pekerjaan. Kemudian pembicaraan berlanjut saat Gita menanyakan apakah Ajeng sudah memiliki pekerjaan lain. Ajeng hanya menggelengkan kepalanya. Ia seperti masih agak trauma mencari pekerjaan lain. Untuk makan pun terkadang Ajeng masih belum nafsu jika teringat akan hal pilu itu. Gita mengangguk-angguk. Ia berjanji jika ada lowongan pekerjaan ia akan segera memberitahu Ajeng sesegera mungkin. Dari awal percakapan dan perjumpaan itu, kini hubungan pertemanan Gita dan Ajeng seperti mulai akrab. Ketika istirahat, Gita sering menumpang istirahat atau sekedar makan siang di tempat Ajeng. Ajeng yang memang perantau seorang diri, sangat bahagia kini ia memiliki sahabat baru. Hari terus bergulir, kebutuhan makan dan lain-lain harus dipenuhi. Uang tabungan Ajeng dari hasil kerja kemarin semakin menipis. Ajeng pun
mulai agak bingung karena memang saat itu ia masih belum memiliki pekerjaan. Keluh kesah itu ia ceritakan kepada Gita. Bak seorang sahabat, ia mencarikan Ajeng sebuah jalan keluar. Jalan yang mereka anggap itu akan menghasilkan rezeki berlimpah. Tetapi ini adalah awal jalan menuju jurang kemaksiatan bagi Ajeng. "Jeng, kamu mau dapat duit gede nggak? Kerjanya gampang kok, tinggal nemenin bos-bos saja gitu." Ajeng yang memang saat itu masih polos, ia tidak mengerti apa maksud kita. "Iya, maksudku kamu kerja entertain gitu, temenin bos-bos dari luar negeri yang datang ke Indonesia mau cari hiburan," ujar Gita. "Oh, baru denger mbak, ada kerjaan gitu. Lalu bayarannya bagaimana?" tanya polos Ajeng. "Ini sifatnya freelance kok, bayarannya per jam. Tapi gede loh Jeng, karena terdesak biaya kebutuhan sehari-hari." Akhirnya Ajeng menyetujui tawaran itu. "Nah, kamu siap-siap besok ya, jam 4 sore, habis pulang pabrik. Aku antar kamu ke Jakarta Jeng. Aku kenalin sama bosku, Mama Yanti. Jeng, pakai baju yang paling bagus ya pokoknya. Ingat loh, ini dunia entertain, jadi penampilan harus maksimal." Ajeng mengangguk. Sesampainya di ibu kota nan megah itu, Ajeng hanya mengikuti kemana langkah kaki Gita membawanya. Gita dan Ajeng dijemput oleh Mama Yanti menuju ke apartemennya di Jakarta Barat. Di sana Ajeng diperlakukan dengan baik oleh Mama Yanti. Menurutnya, Mama Yanti adalah orang yang sangat ramah dan humoris. Hingga suasana canggung awal perjumpaan agak mencair, Mama Yanti berkata, "Jeng, baju kamu norak amat. Tidak ada yang bagusan dikit apa? Muka sih oke, tapi aduh, ini bajunya nggak jelas banget." "Aku poles ya Jeng, biar lebih oke." Ajeng hanya tertawa kecil dan mengikuti apa yang diminta oleh Mama Yanti. Segera Mama Yanti mencarikan gaun-gaun cantik yang sudah tidak terpakai. Tidak lupa mengenakan Ajeng tas dan sepatu agar penampilannya semakin oke. Terbersit tanya oleh Ajeng pekerjaan seperti apa yang akan ia kerjakan. Tetapi melihat perilaku Gita dan Mama Yanti, sulit rasanya menerima jika mereka berdua ini jahat. "Tara, nih ngaca Jeng, sip kan pilihan Mama Yanti?" Ucapan Mama Yanti mengagetkan Ajeng dari lamunan. Sungguh, Ajeng, gadis lugu itu menjelma seperti ratu semalam. Terlihat lekuk tubuh Ajeng yang seksi aduhai ditambah kesan glamornya dari tas dan sepatu yang dikenakan Ajeng. Walaupun barang bekas Mama Yanti. Gita tertegun dan berkata, "Wih, mantap nih Mam, customer bakalan suka." Untungnya Ajeng tidak mendengar ucapan Gita karena fokus dengan keindahan tubuhnya yang terpampang jelas di cermin. Pada pukul 11 malam, Ajeng diajak ke sebuah diskotik. Awalnya Ajeng agak sedikit takut. Tetapi karena memang sudah terlanjur, ia mengikuti saja Gita dan Mama Yanti membawanya. Singkat cerita, ia diperkenalkan oleh Mr. Kenji. Ia adalah bos Jepang yang sedang bertugas di Indonesia. Ajeng yang kala itu masih kikuk dengan Mr. Kenji dibisiki sesuatu oleh Gita. Kamu biasa saja Jeng. Anggap Mr. Kenji ini pacar kamu yang baru ketemu lagi. Ya, duduknya deket-deketan lah sama dia. Kamu tuangin minuman ke gelas Mr. Kenji kalau kosong. Ya sambil senyum manis, merayu gitu. Basa-basi busuk deh pokoknya. Perlahan, Ajeng sudah mulai menyesuaikan diri berbasa-basi dan merayu Mr. Kenji. Ketika suasana mulai semakin larut, Mama Yanti memberikan setengah obat yang harus diminum Ajeng. "Nih,
minum obat dulu, obat vitamin supaya tidak masuk angin. Kamu kan pakai pakaian kebuka, jadi harus minum ini biar tidak dingin. Segera obat itu ia minum. Ada rasa yang tidak biasa dari tubuhnya. Ajeng merasa sangat bahagia dan seperti masuk ke dunia baru ditambah dentuman keras alunan diskotik. Ajeng merasa dirinya sudah ngefly. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Perasaan bebas dari rasa tertekan selama ini yang ia rasakan. Menjelang subuh, Ajeng kembali diantar ke apartemen Mama Yanti dalam kondisi mabuk. Mr. Kenji yang puas dengan Ajeng. Ia memberi tips serta uang yang besar kepada Ajeng dan Mama Yanti. Walaupun malam itu tidak ada persetubuhan, tetap saja Ajeng kini sudah memasuki jurang hitam. Setelah bangun di siang hari, Ajeng kembali menemui Mama Yanti. Ia berkata jika pekerjaan itu akan ia ambil kembali jika ada panggilan dari Mama Yanti untuk menemani bos-bos. Ajeng sadar ia tidak harus bersusah payah bekerja. Hasil pun jauh lebih besar ia dapatkan dibanding saat ia bekerja di pabrik. Baiklah Say, kamu jadi anak buah tetap Mama Yanti ya sekarang. Gimana? Masih pusing tidak Jeng? Kalau lanjut malam ini, gimana ke disko lagi? Siap Mam, Ajeng bisa kok, sahutnya mantap. Seiring bergulirnya waktu, Ajeng semakin dikenal di antara tamu Mama Yanti. Ajeng pun memutuskan untuk pindah kos-kosannya dan menetap di daerah Mangga Besar, Jakarta. Pekerjaannya sebagai freelance Mama Yanti cukup menghidupi ia di kota besar tanpa kekurangan suatu apapun. Kita, sahabatnya, kini menaruh rasa iri kepada Ajeng. Menurut kita, Ajeng hanyalah kacang yang lupa kulitnya. Berkali-kali Gita menghasut Mama Yanti untuk tidak memberikan job kepada Ajeng. Tetapi karena kecantikan dan kemolekan tubuh Ajeng lagi dan lagi, para tamu hidung belang memilih Ajeng untuk menemani mereka. Rasa iri itu pun membuat Gita mengirimkan guna-guna kepada Ajeng. Kaki Ajeng seperti tidak bisa berjalan. Bahkan ketika Ajeng pergi ke kamar mandi pun, rasanya ada banyak pecahan beling yang ia injak. Rasanya perih dan teramat sakit. Karena hampir seminggu Ajeng tidak bekerja, pendapatan Mama Yanti semakin menurun. Mama Yanti akhirnya memutuskan pergi ke orang pintar. Sebelumnya sudah dibawa ke dokter tapi tidak ada perubahan apa-apa. Paranormal itu mengungkapkan jika Ajeng terkena ilmu santet. Sang paranormal mengatakan pula jika pelakunya adalah teman Ajeng. Ajeng mengerti, itu pastilah perbuatan Gita karena hanya Gita satu-satunya sahabat Ajeng. Di tempat itu pula, sang paranormal menawarkan jasa pasang susuk kepada Ajeng. Sontak, Ajeng langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Baginya, tamu Mama Yanti akan semakin banyak yang menggunakan jasa dirinya. Ajeng yang kini semakin memantapkan dirinya untuk terjun ke dunia malam. Ia sudah tidak berpikir tentang apapun lagi. Ajeng semakin tergiur dengan kenikmatan dunia. Segala obat-obatan terlarang pun ia gunakan. Ia pun meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan. Bagi Ajeng ini adalah surga dunia. Ia bisa merasa bebas dari orang-orang munafik yang mencibirnya. Bebas dari hidup yang pas-pasan. Ia bisa dengan mudah membeli apa yang ia ingin beli tanpa harus menunggu uang gaji bulanan yang hanya akan cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Ajeng suka tertawa-tawa keras. Ia merasa berhasil bangkit dari keterpurukan. Sifat Ajeng pun semakin berubah. Sudah tidak ada lagi Ajeng yang lugu, polos, dan pekerja keras.
Ajeng yang sekarang adalah wanita yang materialistis dan sangat ambisius. Karena menurutnya segala sesuatu akan indah jika punya uang banyak. Mama Yanti yang dari awal mengorbitkan Ajeng di dalam dunia hitam. Dengan mudah Ajeng khianati. Ajeng merasa Mama Yanti mengeruk keuntungan sendiri dari hasil keringat Ajeng. Ajeng melaporkan Mama Yanti membawa narkoba hingga masuklah Mama Yanti ke dalam penjara. Ajeng kini dengan senang hati menerima pekerjaan barunya sekaligus melebarkan sayapnya, yaitu sebagai PSK kelas kakap yang banyak digunakan jasanya oleh para bos-bos ataupun para pejabat daerah yang sedang berkunjung ke kota. Pikiran Ajeng sudah dibutakan. Apapun akan Ajeng lakukan demi uang dan uang berlimpah. Sampai pada akhirnya ia mencari dukun yang bisa membuatnya tambah kaya dan kaya lagi dari dunia hitam. Sang dukun menawarkan perjanjian kepada Ajeng untuk menggunakan jenglot. Jenglot dipercaya akan bisa menarik minat lawan jenis dan bisa membuat orang yang dituju bertekuk lutut. Bisa dibilang khasiat jenglot ini lebih ampuh daripada susuk yang selama ini menempel di dalam tubuh Ajeng. Persyaratan penggunaan jenglot adalah dengan memberi makan sang jenglot dengan darah khusus golongan O. Darah itu dengan mudah Ajeng dapatkan dari PMI seharga 900.000 per labunya. Dan pada malam-malam tertentu, sang jenglot harus diberikan sesaji dan juga dimandikan kembang 7 rupa khusus di malam 1 suro. Semua persyaratan itu pun sanggup Ajeng ikuti. Beberapa hari setelah menggunakan jenglot, Ajeng merasa ia mendapatkan berkali-kali lebih banyak daripada biasanya. Ia semakin bersemangat hidup dan berkecimpung di dunia hitam. Hingga suatu ketika, sang jenglot tidak hanya meminta makan darah, tetapi yang Ajeng rasakan hampir setiap malam tubuhnya seperti digerayangi makhluk hitam tinggi besar dan berbulu. Dan bahkan makhluk itu seperti, mohon maaf, ikut menyetubuhi Ajeng. Tetapi kala itu Ajeng seperti tidak bisa bergerak. Ajeng berkali-kali meronta. Namun apalah daya, sosok hitam mengerikan itu seperti hewan buas yang berbuat tidak senonoh kepada tubuh Ajeng. Lambat laun, Ajeng menerima banyak teror dari makhluk jenglot itu. Ia selalu mendengar bisikan-bisikan atau melihat sosok jenglot yang besar hitam mengerikan ada di sudut kamar. Ajeng yang sudah mulai sangat terganggu memutuskan kembali menemui dukun itu. Ia meminta dukun mengambil kembali sang jenglot setelah ia beli. Sang dukun hanya tertawa. "Kamu sudah melakukan perjanjian dengan jenglot. Walaupun si tubuh jenglot ini kamu kembalikan, kamu akan tetap diikuti. Sekarang pulanglah. Percuma saja kamu memintaku membatalkan perjanjian itu." Ajeng dibuat kesal oleh si dukun. Jenglot itu akhirnya dibuang oleh Ajeng ke sungai. "Selesai perjanjianku denganmu, jenglot," teriaknya. Sesudah itu, Ajeng seperti biasa melakukan aktivitasnya kembali. Ia bermabuk-mabukan sambil menemani para tamu hidung belang. Tetapi Ajeng melihat sosok jenglot itu mencekik dirinya hingga Ajeng tidak sadarkan diri. Ketika Ajeng terbangun, ia sudah berada di rumah sakit selama 2 hari. Menurut sang dokter, Ajeng mengalami overdosis. Untung nyawa Ajeng masih tertolong. Di saat itu pula, pintu hatinya mulai terketuk. Ada rasa pilu yang menyeruak di dalam dada Ajeng. Ia mengingat kembali. Selama hampir 4 tahun dirinya berkecimpung dalam jurang hitam. Tangis air mata mulai menetes dari pipi Ajeng. Ajeng bertekad
untuk mengakhiri semua kisah kelamnya setelah ia sembuh. Ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Perlahan, kondisi Ajeng semakin pulih. Ajeng kembali memakai mukena yang sudah lama ia tidak gunakan. Ia bersujud di atas sajadah, memohon ampun kepada Allah. Semua dunia hitam perlahan ia tinggalkan. Tetapi semakin Ajeng mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sosok itu semakin sering menyiksa dan meneror Ajeng. Saat pagi, sering Ajeng menemui tubuhnya dipenuhi luka lebam dan cakaran. Terkadang Ajeng seperti merasa sangat lelah walaupun sudah tidur semalaman. Ia pun masih sering diteror oleh si sosok hitam itu. Hal-hal tersebut membuat Ajeng memutuskan untuk meruqyah dirinya. Dan benar saja, saat itu ada 5 orang yang memegangi tubuh Ajeng. Saat Ajeng tidak sadar, ia merasa seperti ada yang memukuli tubuhnya dengan keras. Sang ustadz terus mengumandangkan doa-doa dan ayat suci, tidak peduli bagaimanapun tubuh Ajeng meronta-ronta. Setelah melakukan ruqyah yang menegangkan itu selama hampir 3 jam, keluarlah si iblis jenglot itu, dan dikeluarkanlah susuk-susuk yang menempel pada tubuh Ajeng. Ajeng kini terkulai lemas. Dilihatnya sekitar, ada rasa damai di hati Ajeng. Ia melihat kembali ke dalam masjid yang sudah lama tidak pernah ia pijakan lagi. Akhirnya, Ajeng ini tobat dan meninggalkan benar-benar dunia hitam. Kini Ajeng punya usaha makanan. Dari hasil ia bekerja halal, dan Ajeng juga sudah menikah. Bersyukurnya si suami begitu mencintai Ajeng, tanpa pernah mengungkit masa lalu Ajeng. Tidak ada jalan pintas yang membawa kebahagiaan. Kekayaan semu yang ditawarkan oleh iblis bersifat sementara, yang membuatmu semakin jatuh dalam lembah dosa.